kasih sudah klik video ini. Jumpa lagi dengan Ima di channel Ima Amal Family. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Dan Ima di sini alhamdulillah baik-baik saja. Nah, seperti judul thumbnail yang korang lihat, di sini Ima akan bahas tentang negara Malaysia yang dipuji oleh salah satu imam besar di Mekah pada saat ibadah haji, dan negara Indonesia pula malah sebaliknya. Nah, seperti apa videonya? Sama-sama kita lihat dan stay tune terus ya. Untuk kalian yang baru bergabung, terima kasih sudah subscribe, like, comment, dan share. Indahnya ya. His Excellency is saying that the Malaysian example is very unique in the world, and he would like to praise the Malaysian government and the Malaysian nation for giving this unique example for the world. ذلك نشيد بما يتميز به الحجاج الماليزيون He very much appreciates the Tabung Haji planning, very organized, very systemic. They are also an example for all Hajis. And abiding by rules and regulation also. وقد سعدنا من خلال زيارات أئمة الحرمين ماليزيا بالترتيب والتنسيق والتنظيم للحجاج. And we also very much pleased. There was a visit for Imam of Haramain to Malaysia in the past, and we are pleased with the system and the planning which they endeavor. Ashi, video عندنا إن شاء الله. ودائما نؤكد على الحقيقة أن النموذج الماليزي محتذى بحسن آداب الحرمين. And also they are very much. He would like to say that the Malaysian pilgrimage, that very much mannered inside the Haram. لا نحب نزف للإخوة الماليزيين بشرى موافقة خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه على مشروع الترجمة، إدراج اللغة الماليزية الملوية في خطب الجمعة في مكة وفي المدينة وفي خطبة عرفات. And he would like to announce that custodian of two holy mosques has agreed to run in khutbat Jum'ah and in khutbat Arafat in Haramain Sharifin in the language of Malay. وهذا امتداد ل10 لغات أيضا. And this part of the 10 other languages, English. نظرا لأهمية شرق آسيا ويعني مجيئهم للحرمين، رؤي إدخال حقيقة اللغة الملاوية لأن يفيد هؤلاء. Itu tadi videonya, sama-sama kita lihat bagaimana seorang imam besar di Mekah menyebutkan atau berkali-kali mengatakan kalau negara Malaysia sangat baik dan memuji negara Malaysia sangat baik dalam menjalankan ibadah hajinya ya. Kalau kalian tahu channel Ima, sebelum-sebelumnya saya pernah bahas tentang negara Malaysia lebih Islamik ya. Menurut saya ya, ini menurut pandangan saya lebih Islamik. Kenapa? Karena memang saya lihat orang-orang Malaysia ini, penduduk Malaysia ini, rakyat Malaysia ini, saya lihat mereka lebih Islamik dalam hal keagamaan mereka ya. Bisa dilihat dari cara berpakaian, adab dorang, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, sekarang semua sudah terbuktikan dan kalian tahu sendiri dari video tadi
negara Malaysia mendapat pujian dari imam besar di Mekah bahwa mereka, jemaah mereka dalam menjalankan ibadah haji sangat khusyuk dan adab mereka sangat baik di tempat-tempat suci itu. Maksudnya di sini mereka menghargai tempat-tempat suci di sini. Mungkin dalam pikiran mereka ini hanya sekali, karena kalian tahu sendiri kita naik haji tidak semua bisa ke sana ya, tidak semua, karena hanya yang berkemampuan yang boleh ke sana, karena tidak semua orang dapat terpanggil untuk menginjak tanah suci Mekah ini. Jadi memang sepatutnya kita memanfaatkan momen-momen seperti itu, karena tidak akan ada kesempatan selanjutnya jika kita menyanyiakannya ya. Dan di sini Imam Masjid Nabawi sendiri mengatakan kalau warga Malaysia atau jemaah Malaysia memang seperti itu. Mereka sangat memanfaatkan keadaan saat beribadah haji itu sangat khusyuk, dan mereka pun memuji, dia pun memuji kalau adab dia di tempat-tempat suci itu sangat bagus ya, sampai karena saking dia sukanya, saking dia pujinya, dia memasukkan Malaysia, negara salah satu list negara dari 10 negara dia dalam proyek mereka, karena mereka akan menerjemahkan khutbah nanti ke dalam 10 bahasa, dan Malaysia bahasa Melayu termasuk ke dalamnya ya, dalam salah satu negara itu. Wah, bayangkan saja. Padahal kalau dilihat dari segi ini, negara Malaysia itu tidak berapa besar dibandingkan negara-negara lain yang mungkin dari Turki atau negara-negara timur yang lain kan, Arab seperti itu. Dia boleh bersaing dan mendapatkan hati di tempat mereka kan, untuk dimasukkan ke dalam proyek mereka, yaitu ingin menerjemahkan khutbah mereka nanti ke dalam bahasa Melayu juga dan Inggris juga ya. Wah, luar biasa. Di sini saya sangat berbangga juga karena memang saya selama saya berada di Malaysia ini, saya boleh lihat itu keislaman mereka, Islamik mereka memang sangat-sangat kental. Boleh dilihat, memang semua yang orang Muslim pasti tahu ya, bagaimana warga Malaysia dalam memandang agama Islam itu sangat-sangat luar biasa. Nah, sebaliknya pula di negara Indonesia malah mendapat sindiran dari salah satu imam masjid di Mekah juga ya. Sungguh sangat disayangkan. Kenapa? Karena sepatutnya di sini kita boleh menjadikan contoh negara jiran kita. Mereka boleh, kenapa kita tidak? Mereka boleh lakukan itu, kenapa kita tidak? Ini menurut saya ibadah haji itu hanya sekali ya, hanya sekali, dan sepatutnya momentum ini mereka betul-betul manfaatkan, mereka betul-betul khusyuk dalam menjalankan, karena tidak semua orang bisa terpanggil untuk datang ke sana melaksanakan ibadah haji ya, karena tentunya faktor ekonomi mungkin dan segala hal yang karena ketentuan dan syarat juga ya, seperti itu. Harusnya di sini negara Indonesia bisa mencontoh negara Malaysia yang sudah memberikan kesan baik kepada imam besar di Mekah. Mereka meninggalkan kesan yang sangat baik, sangat-sangat baik, sampai mereka memuja-muji itu negara Malaysia berkali-kali ya, jemaah haji mereka sangat baik.
sangat tahu adab saat berada di tempat-tempat suci. Kenapa saya cakap mereka sangat beradab? Karena dalam video yang beredar itu, imam itu menyindir kalau seperti tidak menghargai tempat-tempat suci, karena pada saat khutbah pun mereka seolah-olah tidak mendengarkan khutbah itu, tapi mereka hanya bersuap foto atau berselfie ya, ambil gambar seperti itu. Jom sama-sama kita tengok dulu seperti apa sih videonya. Sebenarnya saya sangat kecewa, tapi apa boleh buat, hakikatnya memang seperti itu ya. Dan kita sebenarnya di sini harus ambil pelajaran dari kejadian ini ya, jangan sampai berikutnya terjadi lagi seperti ini. Jom sama-sama kita tengok videonya. Heboh di jagat TikTok, sebuah video yang memperlihatkan Imam Masjid Madinah menyindir kelakuan buruk jamaah asal Indonesia. Beliau menyebut jamaah asal Indonesia gemar selfie saat melakukan ibadah umroh atau haji di tanah suci. Tak hanya itu, beliau juga menyebut jamaah asal Indonesia suka berbohong. Diketahui pria bersorban dalam video yang dibagikan akun TikTok @edi_hermawan89 itu merupakan imam besar asal Madinah, yakni Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, juga merupakan seorang ulama di Madinah. Dalam ceramahnya, Syekh Sulaiman mengungkap kebiasaan manusia di zaman ini yang mayoritas gemar berfoto ketika ibadah. Sambil memperagakan gerakan selfie, Syekh Sulaiman juga menyindir banyak jamaah ketika khatib sedang berkhutbah malah asik bersuah foto dan tidak mendengarkan khutbah sama sekali. Hatta di Masjid Nabawi, al-khatib yakhutub selfie. Bahkan sambil mempraktikkan gerakan doa, Syekh Sulaiman menyebut banyak jamaah asal Indonesia yang berbohong dengan bersuah foto sambil berdoa, padahal mereka tidak sedang berdoa sama sekali. لا ويكذبون أيضا بالتصوير. لو سمحت صورني. كذاب ما يدعو. Tak sampai di situ, ia juga menyindir kebiasaan buruk jamaah asal Indonesia yang mengambil foto di depan Masjid Nabawi dan ia pamerkan ke majelis. لكن إذا عاد إلى إندونيسيا يصور يبروزها ويضعها في المجلس وواقف عند المسجد النبوي يدعو. Di akhir video, imam besar asal Madinah itu menegaskan kebiasaan ini merupakan sesuatu yang hukumnya haram dalam beribadah. وأنا أقول للناس هذا حرام. Kita lihat videonya bagaimana seorang imam besar di Mekah menyindir, tidak mention beberapa negara ya, tapi dia langsung mengatakan kalau negara Indonesia saat beribadah, jemaah mereka saat beribadah seperti tidak betul-betul melaksanakan ibadah, karena mereka seperti bermain-main saat berdoa. Mereka meminta seseorang untuk mengambil gambar dia dan berpura-pura untuk berdoa seperti itu. Sangat disayangkan. Saya pendengar, saya rasa malu ya tapi hakikatnya memang seperti itu, dan kita harus terima teguran, kita harus bisa memperbaiki diri, dan mudah-mudahan kedepannya nanti jemaah-jemaah bisa lebih baik. Tapi kalian garis bawahi juga kalau tidak semua seperti itu. Mungkin dalam tangkapan mereka ada yang seperti itu, tapi tidak semua ya. Mungkin memang ada yang seperti itu, tapi tidak semua, dan beberapa mungkin memang menjalankan dengan khusyuk ibadah mereka. Mereka sangat apresiasi terhadap momentum ini, karena tidak semua orang bisa berada di tempat itu ya. Dan mungkin di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa kemanapun kita, apapun yang kita lakukan, gerak-gerik kita harus menjaga, karena di sini kita lihat sendiri, kita membawa bukan hanya nama diri kita sendiri, nama keluarga kita, tetapi langsung membawa nama negara kita sendiri ya. Ini yang Ima selalu tekankan, kalau kemanapun kita berada, kemanapun kaki kita berpijak, disitulah langit kita junjung. Jangan sampai seperti ini. Kita mau cakap apa, karena memang kenyataannya seperti itu, walaupun tidak semua seperti itu ya, tapi sangat disayangkan kalau kita sudah habis duit, kita sudah
habis tenaga, sebab kita mau pergi haji atau umrah itu semuanya harus ada persiapan yang betul-betul siap ya. Kita sudah capek-capek ini, sudah capek itu, sudah habis ini itu, tapi pada saat kita sampai di sana kita hanya maksudnya tidak betul-betul menjalankan ibadah haji itu ya. Kita tidak betul-betul khusyuk dalam menjalankannya. Kalau boleh kesampingkanlah dulu yang hal-hal seperti itu dan khusyuklah dalam beribadah. Di sini saya hanya ingin mengucapkan tahniah kepada negara Malaysia karena mereka mampu untuk menunjukkan kepada dunia kalau rakyat mereka, jemaah-jemaah mereka mampu untuk menunjukkan itu bukan pengakuan itu bukan dari diri mereka tapi dari orang luar sendiri ya. Itu pujian itu adalah murni karena mereka bukan membuat-buat atau apa, tapi memang langsung dipuji oleh orang luar sendiri, yaitu salah satu imam besar di Mekah. Masya Allah, sampai segitunya. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Di sini memang kita harus mencontoh karena memang banyak sekali hal yang harus kita pelajari, yang hal-hal yang baik, seperti orang kata, hal-hal yang baik kita ambil dan hal yang buruk itu kita tinggalkan. Janganlah kita menjadikan sesuatu yang pertengkaran yang tidak ada gunanya ya antara ini dan itu, tapi marilah kita saling mencontoh sesuatu yang baik itu kita ambil sama-sama dan sesuatu yang buruk itu kita buang, seperti itu. Nah, itulah tadi videonya, sama-sama kita lihat bagaimana salah satu imam besar di dunia di Mekah ini memuja-muji negara Malaysia, yaitu jamaah mereka yang pertama sangat tahu adab di tempat-tempat suci dan mereka sangat khusyuk dalam menjalankan ibadah haji. Dan sebaliknya pula negara Indonesia malah mendapat sindiran kalau saat mereka beribadah tidak khusyuk. Walaupun tidak semua ya, kalian harus garis bawahi, tidak semua, tapi mungkin ada yang sebagian yang mereka lihat seperti itu. Dan mudah-mudahan harapan saya di sini ke depannya kita bisa mencontoh, bukan hanya itu dari negara Malaysia saja, kita bisa mencontoh negara-negara lain yang baik, yang memang memanfaatkan momentum itu dalam menjalankan ibadah haji ya. Karena sayang kalau kalian sia-siakan, bukan kalian selalu boleh pergi sana. Dan saya berdoa juga mudah-mudahan saya dan keluarga saya dan suami saya bisa menginjakkan kaki di Mekah, di kota suci itu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itu tadi video Ima. Terima kasih sudah menonton video Ima. Dan apabila ada salah-salah kata, Ima minta maaf, itu datangnya dari Ima, dan apa yang betul itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menonton video Ima. Jumpa lagi di next video. Bye.